4 butir telur ukuran sedang, 125 gram gula pasir, 140 gram tepung terigu protein sedang, 80 gram margarin cair, 80 ml santan instan, 40 ml minyak sayur atau minyak goreng, 10 gram maizena, 10 gram susu bubuk, dan 1 sendok teh SP. Di dalam wadah kita masukkan telur, kemudian gula pasir, selanjutnya kita tambahkan SP. Lalu teman-teman, ini kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai putih dan kental berjejak, kurang lebih 7-10 menit tergantung dari kecepatan mixer kita masing-masing teman-teman. Nah ini dia teman-teman, ini sudah putih kental berjejak. Ini bisa kita matikan mixernya. Nah teksturnya itu seperti ini teman-teman. Nah selanjutnya di sini kita masukkan santan instan. Ini dari 1 bungkus santan kecil saya tambahi air sehingga menjadi 80 ml. Kemudian kita tambahkan rasa pandan secukupnya. Lalu ini teman-teman kita mixer dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata ya teman-teman. Nah selanjutnya ini kita masukkan terigu. Nah terigu yang kita masukkan ini kita masukkan secara bertahap. Di sini saya masukkan juga susu bubuk dan juga maizena. Kemudian teman-teman kita mixer dengan kecepatan rendah. Tidak usah lama-lama teman-teman, sebentar saja. Selanjutnya ini kita masukkan sisa terigu sampai habis. Lalu ini kita mixer kembali teman-teman. Nah ini dia teman-teman. Ini selanjutnya kita aduk menggunakan spatula. Kemudian kita masukkan minyak sayur. Kita aduk-aduk teman-teman, kita aduk balik. Nah selanjutnya ini kita masukkan margarin cair. Lalu ini kita aduk sampai rata dan pastikan tidak ada minyak atau margarin yang mengendap di bagian bawah adonan. Nah ini dia teman-teman, ini sudah tercampur rata. Ini adonannya sudah bagus ya teman-teman. Nah selanjutnya di sini saya sudah punya loyang ukuran 22 cm. Kemudian saya olesi dengan margarin, taburi tepung tipis-tipis. Nah selanjutnya kita masukkan ke dalam loyang. Nah ini kita ratakan teman-teman. Di sini saya menggunakan tusuk sate. Nah selanjutnya ini juga kita hentak-hentakan untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonan.
Nah, selanjutnya teman-teman ini akan kita panggang di suhu 165 derajat Celcius menggunakan api atas bawah kurang lebih selama 50-60 menit. Tergantung dari oven masing-masing ya teman-teman. Nah, ini dia sudah matang. Ini harum sekali teman-teman ya. Ini dia teman-teman, sudah cantik sekali ya. Nah, selanjutnya kita hentak-hentakan seperti ini teman-teman. Nah, ini dia teman-teman hasilnya, cantik ya teman-teman ya. Nah, ini dia teman-teman sudah dingin, ini akan kita potong. Dari cara memotongnya ini bisa kita lihat kalau bulunya benar-benar lembut teman-teman. Nah, ini dia hasilnya teman-teman ya. Cantik sekali ya teman-teman. Ini pori-porinya halus. Bagian atasnya juga matang dengan sempurna dan bagian bawahnya juga mulus teman-teman. Dan ini benar-benar lembut teman-teman ya. Ini akan saya coba makan teman-teman. Ini rasanya enak, manisnya pas, gurih, santannya berasa, susunya juga berasa teman-teman. Dan ini benar-benar lumer di mulut teman-teman. Nah teman-teman, ini bisa kita jadikan sebagai ide jualan atau cemilan keluarga di rumah. Selamat mencoba. 4 butir telur utuh ukuran sedang, 2 butir kuning telur, 100 gram gula pasir, 120 gram margarin cair suhu ruang, 100 gram terigu protein sedang, 10 gram maizena, 10 gram susu bubuk, 1 sendok teh SP, dan pasta pandan secukupnya. Nah, sesuai dengan namanya, ini metode all in one, berarti kita masukkan semua bahan-bahan kecuali margarin. Ini di sini kita masukkan telur dan kuning telurnya, kemudian gula pasir, terigu, maizena, susu bubuk, kemudian pasta pandan secukupnya, SP. Nah, selanjutnya ini akan kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai putih dan kental berjejak ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, ini sudah kental dan berjejak. Ini saya matikan mixernya. Selanjutnya kita masukkan margarin cair. Sambil kita aduk perlahan seperti ini. Lalu ini kita aduk sampai rata dan pastikan tidak ada margarin atau cairan yang mengendap di bagian bawah adonan agar kuenya tidak bantat ya teman-teman. Nah, ini dia, ini sudah selesai. Nah, selanjutnya saya ambil setengah sendok makan adonan seperti ini, saya bagi ke dalam 2 wadah.
sedikit saja ya teman-teman, jangan terlalu banyak. Kemudian ini akan saya tambahkan dengan satu bagian, saya tambahkan dengan pasta coklat. Nah, bagian yang lainnya saya tambahkan dengan pasta muka secukupnya saja. Kemudian ini saya aduk-aduk sampai rata. Nah, ini nanti teman-teman akan kita gunakan untuk membuat motif di bagian atas si kue kita ini ya teman-teman ya. Ini juga kita aduk rata. Nah, kalau sudah kita aduk rata, ini akan kita masukkan ke dalam piping bag agar lebih mudah untuk membuat motifnya nanti ya teman-teman ya. Kemudian di sini saya sudah punya loyang ukuran 18 x 18 cm yang sudah saya olesi margarin tipis-tipis. Kemudian bagian bawahnya saya alasi dengan kertas roti. Nah, selanjutnya kita masukkan adonannya. Kemudian untuk meratakan adonan, di sini saya menggunakan tusuk sate. Ini agar pori-pori si kue ini nanti lebih halus dan lebih lembut. Selanjutnya kita hentak-hentakan untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan. Selanjutnya kita akan membuat motifnya. Kita ambil adonan yang kita beri pasta coklat terlebih dahulu, lalu kita buat motif garis seperti ini di atas adonan. Nah, selanjutnya kita ambil adonan yang kita beri pasta muka, lalu kita buat garis di antara garis yang tadi sudah kita buat seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya kita percantik motif dengan menggunakan tusuk sate seperti ini teman-teman. Dan motifnya ini terserah ya teman-teman, boleh satu arah atau bolak-balik seperti yang saya buat seperti ini. Nah, ini dia teman-teman, udah selesai. Ini akan siap kita panggang. Sebelumnya saya sudah panaskan ovennya. Nah, selanjutnya ini akan kita panggang di suhu 170 derajat Celcius, api atas bawah, kurang lebih selama 45-50 menit. Nah, ini dia sudah matang. Ini akan kita angkat. Nah, ini akan kita dinginkan dulu di rak pendingin. Ini masih panas ya teman-teman ya. Nah, ini dia teman-teman, kita lepaskan dulu kertas rotinya. Kemudian ini akan kita tunggu sampai benar-benar dingin, baru kita potong. Nah, ini dia sudah dingin teman-teman, motifnya cantik ya. Ini kita potongnya sesuai dengan selera teman-teman semua. Nah, ini dia hasilnya, cantik sekali teman-teman, kelihatan lembut ya teman-teman.
Nah, ini dia bolunya. Motifnya cantik sekali teman-teman. Ini pori-porinya juga halus. Ini bisa dilihat benar-benar halus pori-porinya. Selanjutnya ini juga sangat lembut, selembut ini teman-teman. Kalau kita tekan-tekan ini kembali ke bentuk semula. Kita lihat di dalamnya. Ini juga benar-benar halus teman-teman. Ini akan saya makan dan rasanya wow, enak sekali teman-teman. Lembut, manisnya pas, gurih, enak sekali teman-teman. Ini saya rekomendin untuk ide jualan atau cemilan keluarga kita di rumah. Selamat mencoba teman-teman. Lima butir telur ukuran sedang, 110 gram gula pasir, 150 gram terigu protein sedang, 120 gram margarin cair suhu ruang, 30 gram susu bubuk full cream, 1 sendok teh SP, setengah sendok teh baking powder, dan pasta pandan secukupnya. Cara membuatnya, karena ini metode all in one, semua bahan kita masukkan kecuali margarin cair ya teman-teman. Di sini sudah dimasukkan telur, gula pasir, kemudian kita masukkan tepung terigu, ini sambil kita ayak. Kita masukkan juga susu bubuk. Selanjutnya baking powder. Ini kita ayak agar lebih memudahkan dalam memixer dan tidak ada yang bergerindil ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan SP. Kemudian pasta pandan secukupnya. Nah, ini akan kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai kental berjejak teman-teman, kurang lebih 8-10 menit tergantung dari kecepatan mixer kita masing-masing ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, adonannya sudah kental berjejak. Ini kita matikan mixernya. Nah, selanjutnya teman-teman, ini kita aduk dulu sebentar dengan spatula. Ini dia teksturnya teman-teman ya. Selanjutnya di sini kita masukkan margarin cair sambil kita aduk balik seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini dia, kita aduk balik lagi teman-teman sampai benar-benar tercampur rata dan pastikan tidak ada margarin yang mengendap di bagian dasar adonan. Nah, ini dia teksturnya. Ini sudah selesai. Nah, selanjutnya teman-teman, ini akan kita masukkan ke dalam cetakan. Nah, di sini saya sudah punya cetakan yang sudah saya olesi dengan margarin tipis-tipis, kemudian saya taburi tepung juga tipis-tipis. Ini kita masukkan adonannya. Pelan-pelan saja teman-teman.
Nah, selanjutnya ini kita ratakan seperti ini. Kemudian ini kita hentak-hentakan untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan. Nah, ini dia teman-teman, selanjutnya ini akan kita panggang. Ini panggangannya sudah saya panaskan terlebih dahulu. Ini akan kita panggang di suhu 160 derajat Celcius. Api atas bawah kurang lebih 50-55 menit atau sampai matang tergantung dari oven masing-masing ya teman-teman. Nah, ini dia sudah matang teman-teman. Cantik ya teman-teman ya. Nah, kemudian ini akan kita angkat, kemudian kita dinginkan ya teman-teman. Nah, ini dia, ini kita hentak-hentakan dulu teman-teman supaya lebih mudah mengeluarkan dari dalam cetakan. Kemudian ini kita letakkan dalam cooling rack, dan ini akan kita dinginkan. Nah, ini dia teman-teman, ini sudah dingin, ini cantik sekali ya teman-teman. Ini akan kita potong. Nah, ini dia teman-teman, lembut sekali ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya ya teman-teman, cantik sekali ya. Ini matang dengan sempurna, pori-porinya juga lembut, dan selembut ini teman-teman kalau kita tekan kembali ke bentuk semula. Ini akan saya coba makan. Ini rasanya enak, manisnya pas, gurihnya pas. Ini juga lembut sekali teman-teman, lumer di mulut teman-teman. Ini saya rekomendasikan untuk ide jualan dan cemilan keluarga kita di rumah. Selamat mencoba ya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Dadah.